Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hasana Novianti dengan nomor NIM 2892 150 265 dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Ifah Masrifah MM. Saya ingin membawakan materi tentang konsep pokok sistem informasi manajemen. Konsep sistem informasi manajemen merupakan sistem dalam sebuah organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian dan mendukung fungsi operasi dengan sifat manajerial dari berbagai macam kegiatan di sebuah organisasi. Macam konsep dasar sistem informasi manajemen. Yang pertama, konsep informasi digunakan untuk menempatkan sesuatu pada penyajian dengan hubungan dan waktu dan mutu. Yang kedua, konsep manusia sebagai pengelola informasi. Kemampuan manusia dalam mengelola informasi menentukan keterbatasan dalam sistem informasi dan mengesankan dasar-dasar rancangan mereka. Yang ketiga, konsep sistem. Pada konsep sistem, manajemen perlu adanya sebuah sistem untuk memahami dan merancang pada pengembangan sistem informasi tersebut. Yang keempat, sistem organisasi dan manajemen. Sistem informasi berada di organisasi dan dirancang untuk mendukung fungsi manajemen. Informasi merupakan penentu yang penting dalam bentuk organisasi. Yang kelima, konsep pengambilan keputusan harusnya mencerminkan ancaman rasional terhadap optimasi, tetapi juga teori di keperilakuan dalam pengambilan keputusan organisasi. Dan yang keenam, konsep nilai informasi. Konsep tersebut melihat informasi mengubah keputusan. Perubahan dalam nilai hasil dapat ditentukan dari informasi. Sistem informasi dalam perusahaan juga dapat digunakan sebagai sistem terbuka, di mana terjadinya sumber daya dengan lingkungan. Tujuan sistem informasi manajemen. Ada beberapa tujuan yang harus kamu ketahui. Yang pertama, sistem informasi manajemen dapat digunakan untuk menyediakan informasi dan akan digunakan untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan secara berkelanjutan. Yang kedua, sistem informasi manajemen juga memiliki tujuan untuk menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, terakhir sistem informasi ini juga memiliki tujuan untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam hitungan harga pokok, rekrutmen, atau tujuan-tujuan manajerial yang lainnya. Yang keempat, tujuan sistem informasi manajerial tersebut sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Konsep informasi secara keseluruhan. Pengertian informasi dalam sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Dari definisi tersebut, dapat kita pahami bahwa kata informasi memiliki arti yang berbeda dengan kata data. Data adalah fakta yang masih bersifat mentah atau belum terolah. Setelah mengalami proses atau terolah, maka data itu bisa menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Pengertian informasi menurut para ahli. Agar lebih memahami apa kata informasi, maka kita bisa merujuk pada pendapatan beberapa ahli berikut ini. Yang pertama, menurut Raymond McLeod, pengertian informasi adalah data yang telah terolah menjadi bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Satu ini atau di masa mendatang. Yang kedua, menurut Jugianto HM,
Pengertian informasi adalah hasil dari pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat bagi penerimanya, yang menggambarkan kejadian-kejadian yang nyata untuk kita gunakan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menurut Lina Siddhartha, pengertian informasi adalah data yang tersajikan dalam bentuk yang lebih berguna untuk mengambil keputusan. Yang keempat, menurut George R. Terry, pengertian informasi adalah suatu data penting yang memberikan pengetahuan yang berguna bagi penerimanya. Lalu yang kelima, menurut Azhar Susanto, pengertian informasi adalah suatu hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat bagi penerimanya. Lalu ada fungsi informasi. Yang pertama, menjadi sumber pengetahuan baru. Informasi valid yang terdapat oleh seseorang dapat menjadi pengetahuan baru dan menambah wawasan di bidang tertentu. Misalnya, informasi mengenai cara mengatasi masalah kesehatan yang terdapat dari konten di internet. Yang kedua, menghapus ketidakpastian. Kurangnya informasi tentang sesuatu akan menimbulkan ketidakpastian. Untuk menghapus ketidakpastian tersebut, maka ia perlu informasi lengkap dan valid dari sumber terpercaya. Yang ketiga, sebagai media hiburan. Informasi juga dapat berfungsi sebagai media hiburan bagi masyarakat. Misalnya, informasi mengenai objek wisata di suatu tempat yang tersajikan dengan bahasa dan gambar-gambar yang menarik. Yang keempat, sebagai sumber berita. Suatu informasi mengenai hal tertentu bisa terpakai sebagai sumber berita yang tersampaikan kepada khalayak. Misalnya, informasi tentang Asian Games yang terdapat dari media televisi, radio, dan situs berita online. Yang kelima, untuk sosialisasi kebijakan. Informasi adalah komponen penting dalam komunikasi dengan pihak lain. Salah satunya adalah untuk menyampaikan suatu kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat yang ia lakukan sebagai acara sosialisasi. Yang keenam, untuk memengaruhi khalayak. Penyampaian informasi melalui media massa biasanya ia lakukan untuk memengaruhi khalayak. Misalnya, informasi mengenai suatu produk melalui televisi yang tujuannya agar masyarakat mengenal dan tertarik untuk menggunakannya. Lalu yang ketujuh, untuk menyatukan pendapat. Di era media sosial seperti sekarang ini, sangat mudah untuk menyampaikan pendapat ke ruang publik. Lalu ada langkah dan proses dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi bagi organisasi atau perusahaan. Yang pertama, adanya permasalahan berupa permasalahan pada sistem yang lama yang menyebabkan sistem tersebut tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Lalu adanya pertumbuhan organisasi yang menyediakan atau menyebabkan kebutuhan informasi yang semakin luas. Peningkatan jumlah data yang harus diolah semakin meningkat. Perubahan prinsip akuntansi yang baru menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru, karena sistem yang lama tidak efektif lagi dan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen. Lalu yang kedua, untuk meraih peluang dan kesempatan. Dalam keadaan persaingan pasar yang ketat, kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana-rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang pasar. Sehingga teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Lalu ada langkah-langkah siklus pengembangan sistem. Yang pertama, perencanaan sistem. Kedua, analisis sistem. Yang ketiga, perancangan sistem secara umum atau konseptual. Yang keempat, evaluasi dan seleksi sistem.
Yang kelima, fase perancangan sistem secara detail dan review. Lalu yang keenam, ada implementasi dan pemeliharaan sistem. Konsep dasar dan ruang lingkup manajemen database. Database manajemen sistem adalah sebuah perangkat lunak atau software yang bisa digunakan oleh perusahaan guna membuat suatu sistem basis data atau yang akrab kita sebut dengan database. Perangkat lunak ini memanfaatkan serangkaian data tersebut agar bisa mendukung proses pembuatan dan juga pemeliharaan pada suatu aplikasi, seperti aplikasi yang banyak sudah kita gunakan perusahaan tersebut. Database Management System lebih berfokus pada pengolahan data dalam jumlah besar dan terkumpul dalam basis data. Selain itu, sistem ini juga bisa dijadikan sebagai perantara antara pengguna dan database. Dalam penerapannya, DBMS memanfaatkan database yang nantinya bisa diterjemahkan secara langsung menjadi suatu perintah. Setidaknya ada dua jenis bahasa database, yakni Database Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML. Database Definition Language atau DDL mencerminkan desain database secara menyeluruh agar bisa membuat tabel baru, membuat indeks tertentu, dan seluruh kegiatan pengolahan database secara umum lainnya. Sedangkan Data Manipulation Language atau DML berguna dalam memanipulasi penghimpunan data yang terdapat di dalam database, seperti penghapusan, penambahan, serta penambahan sejumlah data di dalam database itu sendiri. Lalu ada model umum sistem informasi perusahaan. Yang pertama, model sistem umum perusahaan dapat dikatakan juga sebagai bentuk atau alur dari sebuah perusahaan, di mana perusahaan tersebut mempunyai banyak untuk mengatur dalam hal apa saja dalam kegiatan perusahaan, seperti dalam komunikasi, memperkirakan planning untuk kedepannya, bagaimana dan apa saja yang harus kita lakukan di perusahaan. Yang kedua, model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dalam berupa model fisik atau market bentuk prototip, model citra atau gambar rancangan, citra komputer, atau rumusan matematis. Lalu yang ketiga, model sistem umum pada perusahaan adalah di mana penyederhanaan objek yang terdiri dari berbagai jenis model yang digunakan oleh perusahaan beserta kegunaan model itu sendiri yang mempengaruhi juga di perusahaan agar mempermudah pengertian, komunikasi, dan memperkirakan masa depan. Adapun jenis-jenis model terdapat 4 jenis model dasar, yaitu yang pertama model fisik, yang kedua model naratif, yang ketiga model grafik, dan yang keempat model matematika. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.